Makanya diplomat Israel Diplomat, itu banyak yang diambil dari garis-garis cantik. Karena ketika perempuan cantik yang masuk Universitas itu punya misi untuk diplomasi ke satu negara, bertemu dengan menteri yang kita tahu misalnya menteri itu agak galak ke perempuan, wah habis. Salah satu syariat Nabi itu menikah. Malah saya itu mendengarkan Daun Mbah Mun, Daun Mbah Mun. Salah satu kenapa alasan Nabi Isa nanti itu diturunkan kembali ke bumi untuk menikah, kan itu syariat Nabi. Seperti itu. Tidak semata-mata murni beliau itu turun kembali menghajar Yahudi. Dalam keterangannya kan beliau menikah. Berarti tujuannya salah satunya untuk menikah. Menikah itu syariat Nabi. Makanya jelas itu dalam hadis. Banyaklah itu viral hadis itu. Menjadi konsumsi para pendai ketika acara pernikahan. Seperti an-nikah sunnati dan lain sebagainya lah. Tinggal dicek di internet banyak itu. Karena saya hafal dulu soal tek-tek begituan. Barang siapa yang tidak menikah, maka dia tidak termasuk golongan. Jadi ada semacam tekanan di sini. Bagaimana Rasulullah itu benar-benar sangat sayang kepada umatnya agar tidak terjadi perselingkuhan. Karena katanya almarhum Gajah Pulang, salah satu dikatakan dosa besar itu yang ada di dalam Al-Quran, termasuk berzina, riba, minum, itu masuk dosa besar. Oleh karenanya kita kalau kaum milenial maksudnya dalam konteks ini akan menjadi sangat dianjurkan meskipun dia kuliah ketika dia tidak begitu percaya kepada dirinya mampu menjaga kehormatan. Seperti itu. Dianjurkan sekali untuk menikah. Persoalan kemudian nanti misalnya kita serap tidak serap, ya tinggal cari. Oke lah, saya coba sedikit menanggapi pendapatnya Mas Ape. Sebenarnya transisi dari kuliah ke dunia ini, menurut saya bukan semakin sempit. Kalau bicara soal relasi ya, pergaulan. Tapi yang menjadi sempit perspektif kita soal perempuan. Membatasi Seperti itu. Kalau di kampus kan banyak memang perempuan laki-laki kumpul. Iya. Banyak anaknya orang berkian cantik di sana. Bisa kita nikmati setiap hari walaupun balasnya kalah tanding sama orang lebih ganteng. Itu fakta di lapangan. Kadang orang ganteng itu menangis menderita karena kalah sama orang yang kaya. Jadi filosofi ini sudah jelas. Maka mencakna jadi sebetulnya apa deh? Impor ini apa dulu itu? Persilakan. Nah, ini rato kan? Ratu. Ini telunjuk. Ini ulama. Nah, ini apa itu bahasa istilahnya itu lupa saya. Kalau ini ulama, apa ini Umaro sama ini. Umaro ini pemerintah. Ini pengusaha. Ulama, ini TNI, ini perempuan. Makanya kalau begini ini menang ini. Kebanyakan pemimpin itu kena ini harus. Apalagi cantik yang molek-molek. Oh, berarti filosofi sweet. Oh, ya ada artinya itu. Makanya diplomat Israel itu banyak yang diambil dari garis-garis cantik. Karena ketika perempuan cantik yang masuk Universitas itu punya misi untuk diplomasi ke satu negara, bertemu dengan menteri yang kita tahu misalnya menteri itu agak galak ke perempuan, wah habis selesai urusan bilateral. Jadi itu yang perlu kita pahami. Makanya bicara problem ini kompleks sebenarnya. Cuma kadang kita untuk menguji kapasitas pengetahuan perlu spesifikasi. Kenapa? Biar orang tahu bahwa kemampuan kita sebenarnya di mana.
Sebenarnya kita juga dibatasi, makanya enak belajar filsafat, tidak membatasi. Wah ini pakar fikih, ini pakar usul fikih. Kalau di salaf biasanya benar-benar ketat, yang fikih benar-benar mendalami itu, sehingga mereka setelah tidak langsung benar-benar menggunakan metode filsafat. Karena radikal, filsafat kan banyak itu alirannya kan. Iya. Cuma karena kita itu malas malas membaca, cari yang enak-enak. Ya so bijaksana, jauh-jauh. Nah, ketika musibah itu mengenai diri sendiri juga menangis. Bilang teman-teman itu, kamu kan nggak tahu saya lagi apa. Itulah fenomena yang terjadi. Jadi ini ada hubungannya tadi dengan persoalan kenapa anak-anak muda ini tidak segera menikah. Itu banyak. Oke lah, paling 1-2 Pak. Bukan saya menganggap, bukan kita berpendapat bahwa mereka kebanyakan tidak mampu menahan nafsu. Umumnya kalau mau jujur, mereka itu lebih mengikuti nafsu. Sehingga disuruh menikah tidak mau, tidak berani. Alasannya ekonomi, kuliah takut nggak selesai. Belum siap dan tapi enak-enakan mau, mantap-mantap mereka. Nah, inilah yang perlu kita beri pemahaman lah kepada terutama teman-teman mahasiswa, anak-anak muda, agar dia menjaga betul nasab garis keturunan seperti itu. Tapi bukannya untuk menganjurkan dia nikah dengan cepat, untuk membatasi agar tidak dikatakan pernikahan dini. Jadi gimana Mas? Dengan untuk agar mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan segera menikah. Tapi takutnya kan orang menganggap itu terlalu dini sehingga menyebutnya pernikahan dini. Itu kan bisa dilihat begini, bisa dilihat alasan kenapa aturan ini ada, ya kan? Pastinya tim ini kan riset di lapangan. Dicegahnya pernikahan dini karena juga banyaknya perceraian di usia dini, sehingga negara perlu seperti itu. Kalau memang misalnya dari dua pihak keluarga ini siap secara ekonomi membantu dan menghindari agar anaknya itu tidak sampai terjadi ke lubang bersihkan, nggak apa-apa saya. Syarat kalau menurut agama itu kan berangkat. Iya. Seperti itu. Nggak ada istilah pencabulan. Banyak mereka yang paham-paham misalnya memperjuangkan hak. Kadang yang diperjuangkan merasa risih juga oleh mereka. Saya ini kan enak saja. Saya cinta sama suami saya. Bukan kan bingung. Seperti itu. Jadi pada dasarnya memang kita berbicara persoalan dalam dinamika kehidupan ini kompleks. Tidak, saya pikir mungkin semua sepakat. Saya kadang merenung begini. Al-Quran jelas-jelas wahyu. Kredibilitas Nabi Muhammad itu sebagai khataman Nabi, hakikatnya diakui oleh semua kalangan, baik Yahudi Nasrani. Itu fakta dalam sejarah. Ya kan, makanya kompleks. Tapi mereka masih tidak beriman. Apalagi pendapat-pendapat yang lain. Begitu juga di agama-agama yang lain. Makanya bicara ini kan perlu hati-hati. Dan apa istilahnya bahasa namanya? Sensitif. Orang itulah, misalnya latar belakangnya tidak biasa dengan perbedaan. Ketika awal menghadapi perbedaan, pasti gemetar, marah, karena kemantapan kepada panutan. Iya kan? Mulai digoyah. Disugesti sejak awal. Dan mantap terus setiap hari doktrinnya. Pemahaman itu dicekokkan, ditanamkan sampai mengkarakter, sampai menjadi fondasi yang berakar, dihadapkan dengan pemikiran yang berbeda. Secara manusiawi itu kan lumrah, langsung. Makanya tidak sedikit kan, bagaimana para pencinta efek siap taruh biasa sebenarnya dalam fenomena sosial itu sudah dari dulu. Cuma hebatnya orang-orang, maksudnya ulama-ulama, pemikir-pemikir yang membawa paham kedamaian, beliau tak pernah lelah
meyakinkan bahwa risalah nubuah bukan ini. Tapi bagaimana kita hidup rukun, mengutamakan yang begitu, hindari perpecahan, peperangan. Kenapa? Itu karena timbulnya karena tadi itu. Mengkampanyekan. Dan di sana kan orang ada maksudnya objek yang ketiga yang saya sebut setan itu nanti menghasut perang sana. Aja tragedi begitu ada memang dalam sejarah kalau kita baca dan banyak. Cuman kita tahu lah ilmuwan juga bijaksana ada yang perlu diceritakan secara vulgar, juga yang perlu disampaikan disimpan, disampaikan secara khusus. Jadi kok ini kesannya kemana-mana? Enggak, memang ilmu begitu melebar terus menyempit lurus ya begitulah sifat ilmu, makanya dinamis pengetahuan.